Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa. Oke, jadi pada pertemuan kita yang kelima ini, yaitu kita akan membahas, udah mulai masuk pembahasan tentang tenses. Nah, kemarin sudah kita singgung sedikit tentang verb misalnya, terus predikat. Nah, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itu. Nah, semuanya fungsinya nanti setiap tensesnya pasti menggunakan salah satu verb itu. Itu dia. Nah, apa sih kalau secara definisi ini tenses? Nah, tenses itu sebenarnya adalah cara membuat sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Nah, berdasarkan waktu kejadiannya itu kapan? Apakah hari ini? Apakah kemarin? Apakah 10 tahun yang lalu? Apakah 5 tahun yang akan datang? Nah, itu berbeda semuanya, terutama bedanya itu nanti pada verb atau kata kerjanya. Kemudian berbeda juga nanti pada penggunaan to be-nya atau verb of to be-nya. Itu dia sebenarnya. Berarti kalau misal verb 2 nanti pakainya untuk past tense itu. Verb 1 untuk present, masa sekarang. Nah, yang pertama kalau kejadiannya di waktu saat ini disebut dengan present. Nanti anaknya banyak, ada present tense, present continuous. Nah, kemudian kalau masa lampau ada past, sama juga dengan future. Future juga banyak nanti untuk masa depan. Nah, di sini ada yang sering dan paling umum digunakan yaitu present tense, past tense, sama future atau masa depan. Nah, sebenarnya itu ada 16, cuma di sini kita persingkat aja karena saya rasa 4 itu lebihnya. Ini kan ada 12, cuma 4 kali 3 12. Karena itu jarang digunakan sebenarnya. Nah, present terbagi 4. Nah, ini ada simple present, present continuous, present perfect continuous. Sama juga dengan past, sama juga dengan future. Terbagi menjadi 4 masing-masing dari tipe presentnya. Nah, yang pertama yaitu ini. Ini namanya simple present tense. Kapan sih menggunakan atau kapan sih untuk makanya? Ini untuk menyatakan satu kebiasaan kita sehari-hari. Ya, menjelaskan, menceritakan misalnya kegiatan seseorang, kegiatan kita sehari-hari. Misalnya apa? Mandi. Ya, mandi bahasa Inggrisnya take a bath, atau makan misalnya berapa kali? 3 kali sehari. Nah, itu kebiasaan. Kemudian fakta. Fakta ini keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat. Itu dia fakta. Memang benar ya seperti itu. Fakta apa misalnya? Ibu kota Provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Nah, itu dia, itu fakta yang sebenarnya. Jadi harus nanti pakai present atau verb 1. Itu dia. Atau to be-nya to be present kita pakai. Kemudian untuk keadaan umum, itu bisa juga misalnya jadwal, schedule, kemudian memo dan sebagainya. Itu dia kapan menggunakan present itu. Present tense. Contoh ini di kalimat mungkin bisa dilihat. Kalau rumusnya ini namanya subject verb atau verb tambah s sama es kemarin yang kita pakai, kemudian plus complement. Atau kalau pada kalimat yang menggunakan to be kemarin, predikat of to be, nah subject plus to be plus complement itu untuk presentnya. Kemarin kan banyak ada beberapa misal predikat yang menggunakan to be. Pertama, menyatakan untuk keterangan tempat harus pakai to be. Saya di sekolah, I am at school. M to be-nya. Nah, sama. Yang ini kalau dia ada kata kerja, contoh di sini ada I work hard. Subjeknya I, kata kerjanya work. Nah, itu. Kemudian kata keterangannya ini terakhirnya. Kemudian kalau subjeknya he, seperti yang kita bahas pada minggu lalu, verbnya ditambah s dikit, works. Kalau ada huruf vokal konsonan K ini, makanya ditambah s ini, works. Kalau Ayu Dewi nggak perlu ada tambahan,
Nah, tapi kalau she, he, it dia ditambahi s atau es. Kemudian pada kalimat negatif, ini negatif, sebelum antara subjek dengan predikat utamanya itu diselingi dengan auxiliary verb do sama not. Nah, itu do not ya. Cuman tambah lagi kalau subjeknya she, he, it, he, do ini menjadi does, does not work. Kalau ini sayang tidak bekerja, ini dia tidak bekerja. Itu pada kalimat negatif. Kalau ada kata kerjanya, cara membuat kalimat negatif itu ditambahi do dengan not. Tapi kalau pada kasus kalimat menggunakan to be ini, membuat kalimat negatif atau lawannya tinggal ditambahi not setelah to be. Itu bedanya. Yang atas sama yang bawah ini beda. Nah, yang atas, kalimat atas ada verb utamanya, sementara yang ini enggak. Kalau kalimat nanya, ya sama, tinggal dibalik. Do I work hard for this company? Itu. Nah, biasanya kalau di dalam komunikasi, kalau jawab pertanyaan gitu, oke, kita ganti misal verbnya like. Do you like ice cream? Nah, itu bisa juga. Nah, nanti jawabannya antara yes or no. Nah, itu dia. Kalau yes bisa misalnya yes, I do. Kenapa do? Karena ini pertanyaannya do itu. Kalau emang yes. Kalau no, I do not. Nah, sama itu dia. Sama misal kita ganti, ini kan kata kerjanya work. Kita ganti misal like. Do you like ice cream? Sama. No, I don't. Kalau yes, I do. Itu dia. Kalau di dalam percakapan. Makanya kalau ada pertanyaan diawali do atau does, nah biasanya yes, no. Tapi nanti beda kasusnya kalau sudah mulai dimasukkan WH question. WH question itu where, who, what. Nah, ada why. Nah, tinggal ditambahi di depannya di sini misalnya. Kalau mau why do I work hard for this company? Why? Nah, itu. Atau mau ganti di sini why do you, boleh. Nah, itu dia kalau udah mulai diselipi. WH question. Atau kita ganti lagi misalnya how, boleh. How do you work hard for this company? Nah, ketika subjeknya you. Tapi ketika subjeknya ini, subjeknya she, he, it. Nah, she, he, it, do berubah jadi does tadi, pindah. Does he work sama. Oke, kita ganti work, diganti it, makan. Nama orang boleh, misal berarti does selamanya Ani eat, makan apa? Pisang, banana. Every day. Nah, jawabannya antara dua, yes atau no. Itu dia caranya. Cara buat kalimat. Sama nanti kalau diselingi dengan mau ditambah WH question, taruh aja depan. What does Ani eat? Nah, itu dia. Kemudian are you beautiful? Nah, ini kalau dia nggak punya kata kerja, tinggal langsung to be dibalik sama seperti kemarin sudah dibahas. Nah, fungsi penggunaannya yang pertama ini menyatakan suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang tadi ya, kebiasaan sehari-hari, kebiasaan bulanan, kebiasaan kita, pokoknya itu dia. Contoh yang pertama, I go to school at 6:30 ya, 6:30 every morning. Saya pergi ke sekolah setiap pagi 6:30. Itu dia. Kebiasaan ya. Kemudian mother cook nice food every Sunday, Minggu. Nah, ibu cooks ada s ya, karena subjeknya mother. Nah, mother cooks nice food every day, delicious ya. Nice food ini sama dengan delicious. Kemudian I study English twice a week. Saya belajar bahasa Inggris twice a week. Kemudian ada juga ketika menyatakan suatu fakta atau fact atau suatu kebenaran umum, general truth itu sebenarnya. Contoh di sini, the sun rises in the east and sets in the west. Nah, matahari, rise ini verbnya tambah s ya, karena it kata benda. Rises in the east, terbit di
timur, tenggelam di barat. Itu kalau itu secara terjemah. Itu fakta ya, fakta umum gunakan itu. Cows give milk. Nah, sapi menghasilkan susu dan domba menghasilkan wool. Nah, itu dia. Kemudian, benar ya ini, cow gives milk, benar. Kemudian vegetarian don't eat. Ini pakai don't, pakai do, s karena ini berarti vegetarian orangnya lebih dari satu. Kalau dia cuman vegetarian ini misalnya, ini pakai s, doesn't. Nah, itu dia. Eat meat and fish. Tapi karena jamak ya udah berarti pakai do not. Kemudian pada fungsi yang terakhir, ini dia menyatakan suatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang misalnya, tapi dia jadwal atau program bentuknya, bukan future ya nanti. Itu jadwal. Misal ini jadwalnya apa sih? The last train, kereta terakhir pergi jam 5.50. Jadwalnya. Kita mau menjelaskan jadwal ke orang. Nah, itu. Kemudian the art exhibition open at 10 o'clock. Nah, ngasih tahu bahwa art exhibition itu buka jam 10. Kemudian tomorrow is Sunday. Kemudian ada present continuous. Present continuous ini menyatakan suatu kita yang sedang apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita lakukan pas waktu itu aja. Waktunya berbarengan. Nah, contoh kalau kalimat positifnya subject plus to be sama, to be-nya nggak berubah. To be he pakai is, kalau I pakai am, we, I, you, Dewi pakai are. Nah, ini misalnya sedang, we are studying, kita sedang belajar. Nah, kalau sedang tidur, kita sedang tidur berarti we are sleeping. Nah, kita sedang makan, we are eating. Itu dia fungsinya. Nah, kalau nama orang ganti misalnya Hendra sedang minum apa? Minum soda misalnya. Nah, Hendra is drinking Coke. Itu, cola. Itu dia. Itu, sedang minum cola. Kemudian kalau negatif, ini dia fungsinya juga sama. Berarti nanti ditambahin not setelah ini, setelah are ini ada notnya. Sama juga pada kalimat kasus yang lain. Kalau kalimat tanya, to be-nya dibalik. Are we studying English? Nah, kemudian kalau kita mau selingi dengan WH question, why are we studying English? Kemudian kalau pakai what are we studying ya? Karena what itu nanya apa. What are we studying berarti nanti the answer is English. Itu dia. Kalau cuma bentuknya are we studying berarti nanti antara dua yes atau no. Itu dia kalau pada kalimat conversation. Kemudian kata sinyalnya sering dipakai now, at this time, at this present, at this moment. Artinya sama sekarang, cuman beda bentuk katanya aja. Oke, next. Fungsi penggunaan, kapan sih menggunakan present continuous? Menyatakan peristiwa yang terjadi pada saat kalimat itu diucapkan. Nah, kalau saya ini sedang ngapain? Sedang ngomong berarti, atau sedang speaking. I am speaking. Nah, itu. My sister is playing with her dolls. Adik atau kakak perempuan saya ini mungkin sedang bermain boneka. Pas dia ucapkan. Nah, kemudian listen ini, listen, dengarkan. The next door are quarreling again. Tetangga sedang bertengkar lagi. Sama I preparing for you. Saya mungkin posisinya sekarang. Kemudian menyatakan suatu peristiwa yang terjadi dalam periode yang panjang. Dalam periodenya panjang, misal dalam 5 tahun ini kita dipimpin oleh presiden. Siapa misalnya Jokowi. Emang Jokowi sih, bukan misal. Nah, Jokowi is leading Indonesia, sedang memimpin Indonesia. Tuh, atau sedang tinggal kita sekarang dalam jangka yang lama. Nah, we are living at mother house at the moment. Nah, kita sedang tinggal di sini sementara. Kemudian the child condition is improving. Kondisi anak itu sedang berkembang sama. Kemudian menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang dan telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Misalnya besok pagi kita ada jadwal jam 10 pagi ngajar. Berarti
jam 10 besok kita sedang belajar, berarti we are studying. At 10, nah itu dia pas waktunya untuk future, kayak future tapi jadwalnya itu pas gitu. Jam 10 besok kita sedang ngapain? Ya sedang belajar misalnya, kalau itu memang jadwalnya. Nah, I'm meeting new teacher at the station tomorrow morning. Besok pagi saya akan sedang mungkin bertemunya di mana, di station. Kapan? Besok itu ya. Sama dengan ini, she is spending her vacation in Australia next month. Bulan depan itu dia sedang di sana dan akan sedang bisa. Kemudian beberapa kata yang tidak dipakai dalam present continuous. You can see this one, yang the first love. Jadi nggak boleh I'm loving, saya sedang mencintai dia. Berarti ada batas. Nah, mungkin besok nggak lagi ya. Nggak boleh pakai I'm loving. Yang ada I love him, saya mencintai dia. Forget nggak boleh, nanti I am forgetting, saya sedang melupakan. Ya nggak bisa. Nah itu. Yang ada hanya are forget, pakai simple present. Nggak boleh dikontinueskan. Sama ada beberapa semua kata di sini. Know, mengetahui, need, membutuhkan, understand. See nggak boleh pakai seeing, sedang melihat. Yang boleh yang I see. Nah itu dia. Nggak boleh dikontinues. Kemudian present perfect tense. Ini present perfect tense ini menyatakan kalau lebih simpelnya sudah makan, sudah minum. Nah, kemudian have has-nya sama. Have has-nya sama seperti yang dijelaskan pada minggu lalu. Kalau have nanti ketika subjeknya Ayu Dewi see it. Kalau has see it. Sama, coba lihat di sini, I have finished. Ini bukan diterjemahkan mempunyai, tapi sudah. Ini kan finish, ini verb 3 dari finish tanpa ed. Cuman ini kan regular verb dia. Saya sudah makan. Makan apa? Eat. Verb 3-nya eat, ate, eaten. Berarti I have. Boleh kita selingi pakai already. I have already eaten. Itu dia. Kalau dia negatif ditambahin not setelah have-nya, I haven't. Saya belum, berarti kalau negatif lawatnya. Sama juga she has not finished her homework. Dia belum menyelesaikan PR-nya. Kalau kalimat tanya dibalik. Dibaliknya apa sih? Have-nya dibalik ke depan, finish-nya tetap. Nah itu. Have I finished my homework? Boleh. Cuman kalau nanya ke orang, have you finished? Have you eaten? Nah, eat, ate, eaten. Have you eaten? Nah, sudah makankah dia? Tuh. Yes, I have already. Boleh nanti diselingi pakai ever. Misal, I have ever finished my homework. I just have finished. I never have finished. Itu nih kata-kata kuncinya. Kemudian yang fungsi penggunaannya, nah ini dia hampir seperti yang saya sudah jelaskan. Menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Kejadiannya mungkin 1 jam yang lalu, tapi masih berjalan sekarang. Contoh ini, we have occupied this house for 7 years. Occupy itu menempati ya, kalau diterjemah. Kita sudah, bukan mempunyai ya, tapi sudah menempati rumah ini selama 7 tahun. Sekarang masih menempati. Itu maksudnya penggunaan perfect. She has worked for this company for 3 years. Dia sudah bekerja untuk perusahaan ini selama 3 tahun. Sekarang masih mungkin lanjut ke 4 tahun. Itu dia. Sama, my brother has got married. Kakak saya sudah menikah. I have bought a new dictionary. Saya sudah membeli buku baru. Nah, kemudian yang kedua menyatakan peristiwa yang terjadi di waktu lampau tetapi waktu tepatnya tidak diketahui. Nggak tahu misalnya batasnya itu kapan sih. Contoh, I have lost my notebook. Saya sudah kehilangan notebook. Nggak tahu hilangnya tadi siang atau baru aja, nggak tahu. She has seen that already before. Nah, dia sudah melihat gadis itu sebelumnya. Nggak tahu kapan ya. Cuman udah pernah aja. Nah itu bisa. The man has forgotten his promise. Laki-laki itu sudah melupakan janji-janji manisnya. Itu janji ya, nggak pakai manis. Kemudian present perfect continuous yang terakhir ini hampir sama, digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Contoh ini, I have been working. Nah ini juga diterjemahkan sudah. I have been, sama, pakai been aja to be-nya. Working. Kalau ada continuous ini berarti itu sedang dan masih. Nah ini kan dari to be
to be SMR, bab 2-nya was were, bab 3-nya been. Itu dia. You have been working here since 2015. Misalnya saya sudah menunggu dia dan sekarang masih menunggu, berarti I have been waiting for her. Nah, wait dan menunggu. Kalau negatif tinggal ditambahin not, kalau dia kalimat pertanyaan dipindahi ke depan. I have been, misalnya saya sudah menunggumu loh 5 jam. Nah, berarti I have been waiting for you 5 jam 5 hours. Nah, itu. Nah, sekarang masih nunggu. Itu. Oke, saya rasa itu cukup. Sekian dulu sedikit penjelasan tentang 4 tenses di awal. Present, tadi ada present simple present, present continuous, present perfect sama present perfect continuous. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan, tinggal ketik di kolom komentar Edmodonya pertanyaannya apa. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.